Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi seluruh alam semesta ini. Dan juga tentunya dengan itu kita punya panduan hidup karena ada syariat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada kita mana yang harus kita kerjakan dari perbuatan dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang boleh kita nikmati dari makanan, mana yang tidak boleh, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan dan segala macam hal. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak manusia yang belum mendapatkan hidayah Islam dan iman, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu. Salah satunya tentunya kita bisa hadir bersama-sama walaupun online pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin. Ini sebuah nikmat, kita akan belajar lagi salah satu dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat jangan sampai Anda tidak syukuri. Selain itu ada nikmat tentunya kesehatan, keturunan, pasangan hidup, pekerjaan dan segala macam hal yang harusnya kita memuji dan memuja Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga sebagai balas terima kasih tentunya atau balas kasih daripada perbuatan dan dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini sehingga sampai kepada kita apa yang Allah perintahkan, wajibkan, sunnahkan, dan juga Allah larang kepada kita. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman sekalian pada kesempatan siang ini. Semoga Allah berkahi dan Allah ikhlaskan niat kita. Melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di kitab ke-7, adab bepergian atau safar. Perlu saya ingatkan kembali, kita sudah sempat membahas bab pertama dalam kitab ke-7 ini. Bab adab bepergian jauh atau safar. Bab yang pertama itu adalah bab 166 dari awal belajar secara berurut ya. Anjuran keluar pada hari Kamis dan juga di pagi hari. Kita juga sudah mempelajari bab kedua dalam bab ini atau dalam kitab ini yaitu bab 167. Maksudnya urutan dari awal belajar. Bab anjuran mencari teman untuk safar dan mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin yang ditaati. Juga kita pelajari bab ketiga dari kitab adab safar ini. Dan ini adalah bab nomor 168 secara berurut dari awal kita belajar dari kitab ini. Adab berjalan, singgah, menginap dan tidur dalam safar. Anjuran berjalan malam hari, bersikap lembut terhadap hewan tunggangan, memperhatikan kebutuhannya, perintah kepada pemiliknya yang melalaikan haknya agar memberikan haknya, dan bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan selama hewan itu kuat. Ini sudah kita bahas. Dan yang terakhir, bab yang keempat yang kita bahas di kitab ini, dan ini urutan 169 dari awal belajar, bab masalah membantu teman. Ya, jadi perlunya saling dukung-mendukung dalam kebaikan, baik itu dalam safar ataupun hadir ya, atau dalam hadar, dalam kondisi kita tidak safar ya. Dan insya Allah sudah panjang lebar kita jelaskan itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian bab kelima dalam kitab ini, dan ini adalah bab nomor 170 dari awal belajar, yang berbunyi bab zikir dan doa yang diucapkan apabila naik kendaraan untuk bepergian. Nah, ini poin tidak boleh luput dari setiap orang di antara kita teman-teman sekalian. Kalau akan safar, kita dianjurkan selalu berdoa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang doa ini, hampir semua aktivitas ya, atau kita bisa katakan semua aktivitas seorang muslim dianjurkan untuk dimulai dengan doa. Seperti ada doa sebelum tidur, doa sesudah tidur, ya, bangun tidur. Ada doa sebelum makan, ada doa sesudah makan, ya. Minum juga begitu. Ada doa pada saat ya, akan mengenakan pakaian, ada doa pada saat menanggalkan pakaian, ada doa pada saat ingin keluar rumah, atau masuk kamar mandi dulu, keluar kamar mandi, kemudian juga mau interaksi biologis kalau suami istri, ya. Kemudian juga ada doa pada saat keluar rumah, masuk rumah, doa safar, doa banyak sekali doa, ya. Dan doa ini maksudnya adalah bagaimana agar terjalin komunikasi yang baik dan intens antara kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang sangat besar. Karena dengan ini kita jadi bisa ya selalu terjaga
dengan penjagaan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu terselamatkan dari mara bahaya yang mungkin bisa menimpa kita dalam aktivitas atau pada saat aktivitas tersebut. Dan kita tahu juga dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dianjurkan selalu berdoa dan memulainya dengan doa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum masuk kamar mandi. Semua itu adalah anjuran agar kita melibatkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita sehingga kita mendapatkan ya pertolongan dan perlindungan secara langsung dari Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antaranya adalah di sini zikir dan doa yang diucapkan pada saat kita akan safar. Baik, saya akan bacakan langsung teman-teman sekalian dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebuah ayat Al-Qur'an yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai ayat 13. Bunyinya, "Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untuk kalian kapal dan juga hewan ternak yang kalian tunggangi, agar kalian duduk di atas punggungnya, kemudian kalian ingat nikmat Tuhan kalian apabila kalian telah duduk di atasnya, dan agar kalian mengucapkan, inilah doanya ya. Doanya adalah terjemahannya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Tepatnya dalam bahasa Arab tentunya ya. Wa taqulun, dan kalian ucapkan, ini doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi saya ulangi lagi, doa yang dianjurkan, doa safarnya adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha Suci Allah yang telah menakdirkan perjalanan ini buat kami atau telah menundukkan semua ini buat kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami sebelumnya tidak bisa menguasainya, tidak mampu melakukan ini kecuali dengan izin Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan atau kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, dari ayat ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, kalau dia telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ya, malam dan siang, laki-laki dan perempuan, pahit dan manis, kenyang dan lapar, semuanya berpasang-pasangan, gitu ya. Dan menjadikan juga kapal. Jadi yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan ide kepada mereka sehingga mereka bisa membuat kapal, dan kapal itu bisa ya, berada di atas air, di lautan dan juga di sungai, ya, sehingga bisa memudahkan transportasi mereka, serta juga hewan tunggangan. Sehingga kuda itu mau dinaikin punggungnya ya, kemudian juga keledai misalnya di beberapa negara ya menggunakan keledai, unta mungkin di beberapa negara yang menggunakan unta seperti di Timur Tengah dan di Australia juga di Padang Sahara menggunakan itu ya, contohnya, atau juga di Afghanistan di beberapa wilayah-wilayah yang gurun pasir biasanya menggunakan tunggangan ini. Nah semua itu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, dialah satu-satunya yang telah menundukkan semua itu untuk kalian. Makanya ada korelasi dengan doa yang kita ucapkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini buat kami, dan sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Ini luar biasa makna yang sangat dalam tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat yakin Sang Pencipta Allah, dialah yang telah mengatur semua itu sehingga kita selalu bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah mudahkan buat kita itu. Termasuk teman-teman sekalian, kita kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bisa beribadah kepadanya. Mau sholat, mau tutup aurat, mau mencari pendapatan halal, mau melakukan biologis yang dihalalkan, mau menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, ya, mengerjakan ketaatan secara umum, meninggalkan juga larangan. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Kalau ada di antara kita di sini merasa hidupnya dari awal bangun sampai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, selalu berada di rel ini, di atas jalur ini, ya, tanda kutip di sini tentunya, relnya di sini ya, maksudnya saya seperti jalur ya, jalur ini,
Dia selalu sibuk dalam keseharian bagaimana melakukan ketaatan-ketaatan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini sebuah nikmat yang tidak bisa terhingga. Makanya sebagian ulama di antaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan di bab tentang karamah aulia, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, kepada wali-walinya, yaitu istiqomahnya seseorang. Konsisten dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Itu sebuah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan seluruh harta di muka bumi ini. Karena dia akan sangat terpandu di dunia, dia akan selalu terjaga kualitas perbuatannya, perkataannya, ya, produktivitasnya, ya, aktivitasnya semua akan terjaga sekali karena Islam memiliki konsep halal dan haram. Dan selalu yang halal itu berarti yang dibolehkan dan selalu berhubungan sekali dengan thayyib atau sesuatu yang berkualitas. Makanya Allah sebutkan halalan thayyibah, yang boleh dan juga yang berkualitas gitu kan. Dan yang dilarang umumnya itu adalah hal-hal yang buruk. Bahkan kita bisa katakan semuanya, ya, seperti berbohong, menipu, mencuri, membunuh, memukul, menggunjing, memfitnah dan segala macam hal. Jadi orang kalau menjalankan syariat Allah SWT menjadi sosok manusia yang sangat sempurna gitu kan. Di dunia dia punya penuh hidup, di akhirat lagi dia mendapatkan yang terbaik nanti balasan surga. Maka bagaimana caranya kita tidak bersyukur tentang masalah nikmat ini? Ini pelajaran penting sekali dari ayat bagaimana seseorang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk selalu, ya, memperbaharui tauhid atau pengesahan terhadap Allah, ketergantungannya dan manjanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, adanya dianjurkan juga untuk memaksimalkan fasilitas yang Allah berikan, tapi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kendaraan, apakah itu rumah, apakah itu badan kita sendiri, atau apa saja fasilitas yang Allah berikan. Gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian daripada syukur. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya bagian daripada syukur adalah seseorang hamba menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya. Dan termasuk kufur nikmat justru kalau menggunakan nikmat-nikmat tersebut di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga adalah, yang bisa diambil dari ayat ini, pentingnya seorang muslim menjaga doa safar ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kalau dari ayat Al-Quran. Nanti akan dari hadis Nabi SAW akan ada tambahan doanya, ya. Tapi kalau Anda baca ini berarti Anda sudah mengamalkan isi Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini buat kami, yang sebelumnya kami tidak menguasai. Dan hanya kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian di bab yang mulia ini, bab tentang zikir dan doa diucapkan apabila naik kendaraan untuk bepergian. Di bab 170 kita akan masuk hadis pertamanya. Hadis pertama dalam bab ini, dan ini urutan 979 dari awal belajar, ya, dari awal bab, dari awal kitab ini maksud saya, ya, kitab Riyadhus Shalihin ini. Berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat Nabi, kita katakan radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar, kabbara thalathan thumma qala سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. Terjemahnya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa apabila Rasulullah SAW telah duduk tegak di atas untanya atau tunggangan yang digunakan untuk safar, ya, maka beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu beliau membaca doa ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini mirip dengan ayat tadi, ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini potongan ayat tadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan semua ini buat kami, ya. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan, ya,
Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Maksudnya di hari kiamat nanti. Kemudian Nabi SAW menambahkan doa ini yang saya bilang tadi ada tambahannya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Yang artinya, ya Allah sungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebaikan. Semuanya kebaikan. Dan juga ketakwaan, kepatuhan kepadamu. Dan amal-amal perbuatan yang engkau ridhoi. Jadi ini permintaan pertama kita, ya, setelah membaca tadi potongan ayat doa safar itu, Nabi SAW ajarkan kita agar minta selama perjalanan al-birra wat taqwa, kebaikan dan juga ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan dari amal-amal semuanya yang kami kerjakan, makan, minum, tidur, bergaul, berbisnis, beribadah, semuanya amal-amal yang engkau ridhoi, yang benar, ya. Tidak ada pelanggaran sehingga kami mendapatkan ridhamu, kan gitu. Kemudian selanjutnya Nabi SAW membacakan tambahkan lagi Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Dan ya Allah, dia mengatakan lagi, mudahkanlah perjalanan kami ini. Hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Supaya kami tidak merasa jenuh, tidak merasa jauh, walaupun perjalanan jauh. Selanjutnya, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang menyertai dalam bepergian ini, dan yang mengurusi keluarga yang kami tinggalkan. Allahumma inni, atau Allahumma inni di sini katakannya, a'udzu bika min wa'sa'is safar, wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl wal walad, ya. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, ya. Di situ ada footnote nomor 653 di bawah, melihat sesuatu yang menyedihkan pada keluarga dan harta seperti kematian misalnya, ya. Dan juga perubahan yang buruk dalam harta, keluarga, dan juga anak. Ini sampai sini potongan doanya. Lalu dikatakan oleh Abdullah bin Umar, apabila Nabi SAW kembali, beliau membaca doa tadi, lengkap semuanya, ya. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci bagi Allah yang telah menundukkan perjalanan ini buat kami, yang sebelumnya kami tidak menguasainya, dan kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Lalu masuk dalam doa, ditambah oleh Nabi SAW dari ayat tadi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam safar kami ini, jadikan semuanya kebaikan dan ketakwaan atau ketundukan kepadamu. Wa minal amali ma tarda, dan dari amal-amal yang kau ridhoi. Terus kemudian ditambah Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini dan pendekkan jaraknya buat kami. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik teman dalam safar, yang melindungi maksudnya, ya. Dan juga sebaik-baik tempat kami menitipkan keluarga kami yang kami tinggalkan. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari semua keburukan atau kesulitan dalam safar. Wa ka'abatil mandar, dan pemandangan yang tidak menyenangkan. Maksudnya tadi sudah dijelaskan, kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, ya, pada diri kami sehingga bisa membuat, ya, sesuatu yang tidak nyaman dipandang oleh mata dalam safar ini, dari kecelakaan, dari segala macam gitu, ya. Dan juga dari hal-hal yang bisa membuat kami sedih kalau meninggalkan keluarga kami, atau keluarga kami sedih pada saat meninggalkan kami gitu, ya. Di situ dikatakan begitu. Kemudian wasu'il munqalabi fil mali wal ahl wal walad, dan jangan sampai juga ada pemandangan yang tidak nyaman, ya, sesuatu yang buruk terjadi di harta, keluarga, dan keturunan kami yang sudah kami tinggalkan. Ini kandungan maknanya dalam sekali dalam safar. Dan ini bukan pilihan, ya. Ini kami sarankan dan tekankan sekali agar setiap muslim tidak boleh luput dalam menghafal doa ini dan juga mengamalkan pada saat dia sedang safar. Dan kalau pulang, mengulangi lagi doa yang sama. Jadi ini bukan hanya pada saat pergi, tapi pulangnya pun sama. Cuman ada tambahan dikatakan. Dan pada saat pulang, Nabi SAW membaca utuh itu, kemudian ditambahkan dengan, ya, aibuna, taibuna, abidun, birabbina hamidun. Ya, jadi ada 4 potongan lagi kita minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aibun artinya kami kembali dengan bertobat, ya.
Abidun, kami menyembah. Ya. Maaf, aibun, kami kembali. Telah kembali dengan izin Allah. Taibun, kami dalam kondisi bertaubat kalaupun ada dosa-dosa. Abidun, kami beribadah dan menyembah Tuhan kami. Li Rabbina hamidun, dan kami selalu memuji Tuhan kami. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Itu tadi baru terjemahan ya, dengan sedikit pendalaman maknanya. Sekarang kita coba korek mutiara yang sangat mahal dari hadis ini, supaya setiap muslim selalu interaksi dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bisa ambil pelajaran atau faedah keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena beliaulah yang telah menyampaikan kepada kita riwayat ini. Beliau mengatakan, ya kalau Rasulullah SAW sudah berada di atas tunggangannya. Jadi kalau kita sudah berada di atas mobil, di atas motor, di atas kereta, di atas bus, di atas kapal laut, di atas pesawat, yang semua transportasi yang kita kenal di masa sekarang. Dan sudah mau safar, nah mulai baca doa ini. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kedua, tentang doa safar itu sendiri dan harus kita jaga. Dimulai dengan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian malulah kita masuk kepada ucapan tadi pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi konsep dasar setiap muslim ya, selalu mentauhidkan Allah dan juga mengentalkan dan menguatkan pondasi tauhid itu dalam hati dan dalam jiwa kita. Subhanalladzi sakhkhar lana hada. Maha suci Allah yang telah memudahkan perjalanan ini buat kami. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Dalam terjemahan tadi dalam buku kita, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan semua ini buat kami. Motor bisa jalan, mobil bisa jalan, bus bisa jalan, kereta bisa jalan, kapal laut, ya, pesawat, semuanya bisa dijadikan sebagai fasilitas, ya. Maka segala puji dan puja bagi Allah yang memudahkan semua fasilitas ini buat kami. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan ini kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua yang sangat dalam dari potongan doa ini, dan ini faedah kedua ya. Faedah pertama tadi kedudukan Abdullah bin Umar. Faedah kedua adalah potongan pertama dari doa yang diajarkan Nabi SAW, yang diambil dikutip dari surah Zukhruf ya, ayat 13-nya tadi ya. Potongan terakhir dari ayat 13, wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Ini maknanya adalah pentingnya seseorang selalu bergantung pada Tuhannya, termasuk dalam safar dia ya. Kemudian potongan selanjutnya dari doa, dan ini faedah ketiga adalah yang kita bisa korek mutiaranya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa minal amali ma tarda. Ya Allah, kata Nabi SAW, aku mohon atau kami mohon kepadamu, dalam perjalanan ini, jadikan semuanya kebaikan. Makna kebaikan ini dunia dan akhirat. Kebaikan dalam makanan, dalam pakaian, dalam transportasi, dalam persahabatan, dalam apa saja. Ya. Jadi semuanya baik. Mampir di rest area pun yang terbaik. Ya. Isi bahan bakar yang terbaik. Membeli tiket untuk transportasi, misalnya kalau kita bukan pakai kendaraan pribadi, yang terbaik. Ya. Tempat duduk yang terbaik. Ya. Tempat transit yang terbaik. Lokasi yang didatangi dan akan nginap di satu penginapan atau rumah keluarga yang terbaik. Semua yang terbaik. Itu kebaikan maknanya. Jadi jangan difahami kebaikan ini cuma urusan akhirat saja. Tidak. Urusan dunia pun semuanya terbaik. Makanan, minuman, pakaian, persahabatan, transportasi, apa saja, semuanya yang terbaik. Ya. Dan di akhirat juga nanti, kebaikan ini akan kami dapatkan pahalanya. Itu maknanya. Dalam sekali kan. Ya, dalam sekali. Jadi jangan sampai tidak hafal doa ini ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birr, kebaikan. Kemudian wat taqwa, dan semuanya ketundukan dan patuh kepadamu. Yang halal kami nikmati, yang Engkau perintahkan kami kerjakan, yang Engkau larang kami tinggalkan. Wa minal amali ma tarda, dan dari amal-amal semua perbuatan aktivitas yang Kau ridhoi. Ini potongan kedua dari doa yang luar biasa. Ini faedah ketiga dari hadis.
bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mohon ini, agar semua dalam perjalanan kebaikan, ketakwaan dan amal-amal yang Allah atau perbuatan yang Allah ridhoi. Potongan ketiga dari doa dan ini faedah keempat dari hadis. Ya, Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini. Angkat semua kesulitannya. Apapun kesulitannya. Maaf, kecelakaan, pecah ban, ya, halangan-halangan, bencana alam, semua. Ya Allah, hawwin alaina. Mudahkan perjalanan kami. Watwi anna bu'dah. Pendekkan jaraknya buat kami. Maksudnya supaya kami tidak jenuh. Walaupun perjalanan jauh. Tetap kami bisa lalui dengan istirahat yang cukup. Kami bisa lalui dengan pemandangan-pemandangan yang bisa membuat kami bisa tafakkur, mengingat kebesaran-Mu. Dalam perjalanan kami juga bisa ngobrol hal-hal yang baik-baik. Semuanya yang menggembirakan. Ya, yang baik-baik dalam safar. Sehingga tidak ada sesuatu yang mendorong kita pada hal yang tidak kita sukai. Itu. Ini makna juga sangat dalam. Ini potongan ya kedua dari, sebenarnya potongan ketiga kalau kita bisa bahasakan ya. Kita ulangi dulu, faedah pertama adalah kedudukan Ibnu Umar. Faedah kedua, potongan ayat surah Zuhruf ayat 13 dan potongan pertama doa. Ya. Ini faedah kedua ya. Yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, tentang masalah tauhid tadi. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menakdirkan atau menundukkan semua ini buat kami dan sebelumnya kami tidak menguasai dan kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Kemudian faedah ketiga yaitu potongan kedua dari doa. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wat taqwa minal amali ma tarda. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan ini semuanya kebaikan, ketakwaan dan amal-amal yang Kau ridhoi. Kemudian kita masuk faedah keempat. Ini berarti potongan ketiga dari doa. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami semudah-mudahnya, angkat semua kesulitannya dan juga pendekkan jaraknya buat kami. Maksudnya supaya kami tidak jenuh tadi sebagaimana kami jelaskan. Faedah kelima dari hadis dan ini adalah potongan keempat dari doa, ya. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahad. Kembali lagi ke masalah tauhid. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pendamping dalam safar dan juga yang kami titipkan keluarga kami. Itu maknanya juga sangat bagus ya. Kalau di buku kita yang terjemahan, ya Allah, Engkau lah yang menyertai dalam bepergian ini dan mengurusi keluarga yang yang kami tinggalkan. Jadi maksudnya sebaik-baik tempat kami menitipkan keluarga kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Istri, anak, kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka pada saat safar. Maka kami jadikan, ya Allah, Engkau tempat kami menitip semua itu. Ini luar biasa, dalamnya luar biasa. Kita titipkan ya. Di masa Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ini, nanti kita kembali ke hadisnya lagi ya, insya Allah. Jadi Umar bin Khattab suka sekali, beliau coba mengorek semasa jadi khalifah itu, informasi-informasi keajaiban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, lalu dihubungkanlah dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya pernah ada dua orang laki-laki yang masuk di hadapan Umar, pakaiannya bersih, dua-duanya tampan, tapi mirip sekali. Sampai Umar mengatakan, saya belum pernah melihat orang kembar yang seperti orang ini, keduanya. Jadi dikira saudara kembar gitu ya, karena miripnya. Lalu kemudian orang itu mendengarkan, lalu dia datang mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya ini bukan saudara saya, tapi ini adalah anak saya. Yang betul-betul mirip kayak orang kembar antara ayah sama anak. Jadi berarti ayahnya pun awet muda ya gitu ya. Maka Umar mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Ini tambah membuat saya penasaran gitu kan. Bagaimana Allah SWT menciptakan hal yang betul-betul serupa seperti kembar antara ayah sama anak. Maka sang ayah mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kalau anda mendengarkan cerita bagaimana anak ini lahir, anda akan lebih kagum lagi kepada sang pencipta Allah. Kata Umar, baik, disuruh kumpul semua orang-orang pada saat itu. Ayo kita dengarkan cerita bagaimana lahirnya anak bapak ini dan bagaimana dia sangat kembar dengan ayahnya. Ini keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang ayah menceritakan, dulu waktu saya pertama menikah sebelum anak ini lahir, maka istri saya hamil. Baru menikah, dia hamil dan saya harus pergi berjihad. Maka istri saya kepikiran sendiri, bagaimana nih dalam kondisi nanti dia sendirian, tidak ada yang temanin, suaminya safar. Dan kebetulan waktu itu disebutkan istrinya tidak punya keluarga lain di kota itu. Maka
Karena istrinya khawatir, maka kata sang suami ini, saya pun memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, aku titipkan bayiku ini padamu, gitu kan. Dan aku tinggalkan cukup harta buat istriku, maka istriku pun akhirnya merasa tenang. Lalu aku pergi berjihad. Subhanallah, berjalan waktu sekian lama, aku pun pulang ya, dari medan perang, dan aku datang ke rumah, tidak ada istriku. Lalu aku tanyakan kepada kerabat-kerabatku, mereka mengatakan, oh istrimu baru saja meninggal dunia. Baru kemarin meninggal dunia. Maka karena saya ingin mengunjungi atau mendatangi, menziarahi kuburannya, saya pun datang ke sana. Dan terlihat ada seperti asap putih ya, atau debu di kuburan, seperti tanah yang baru ditutup. Ya. Maka saya menanyakan, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, dari kemarin kami kubur istri kamu, keadaannya seperti ini. Maka dia bilang, karena saya penasaran, saya minta agar kuburan istri saya digali. Digalilah kuburan istrinya. Dia bilang, setelah digali, saya kaget melihat ternyata dari jenazah istri saya, itu ada bayi ini, ada anak ini. Ya. Dan ada terdengar suara mengatakan, ambillah apa yang telah engkau titipkan kepada Tuhanmu Allah. Maka saya pun mengambil anak ini. Dan saya yakin, Amir Mukminin, kalau seandainya pada saat itu saya mengatakan, ya Allah, dan aku titipkan juga istriku, mungkin Allah pun akan memanjangkan umurnya. Maka ini salah satu hal yang luar biasa ya, kisah nyata terjadi di masa Umar, yang bisa menguatkan makna daripada doa tadi yang kita sebutkan. Ya. Yaitu, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifat fil ahli. Ini makna keempat, potongan keempat dari doa. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik yang menyertai kami dalam safar, dan juga sebaik tempat kami menitipkan keluarga kami. Di sini kita titipkan keluarga kita. Kemudian potongan atau faidah keenam, dan ini potongan kelima dari doa. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kesulitan dalam perjalanan kami ini. Wa ka'abatil mandar, dan pemandangan yang menyedihkan. Ya. Wa su'il munqalab fil mali wal ahl wal walad. Dan juga sesuatu yang buruk terjadi pada harta yang kami tinggalkan, keluarga yang kami tinggalkan, dan anak-anak yang kami tinggalkan. Ya. Jadi ini potongan yang juga luar biasa dalamnya, menguatkan tadi potongan yang keempat dari doa ya. Sekarang kita masuk potongan kelimanya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kesulitan dan kesukaran dalam perjalanan ini. Sesuatu yang menyedihkan, pandangan yang tidak nyaman dari kecelakaan, bencana alam, apalah sesuatu yang tidak nyaman. Baik kami lihat atau keluarga kami nanti ketahui gitu kan. Dan juga sesuatu yang buruk terjadi pada harta, keluarga, dan juga misalnya bangkrutnya usaha, kebakaran, gempa bumi, atau perampokan. Dan keluarga juga kecelakaan buat mereka, istri dan anak. Maka semua itu kita minta Allah SWT lindungi. Ini maknanya sangat dalam. Ini faedah keenam dari hadis, potongan kelima dari doa. Kita masuk teman-teman sekalian, faedah ketujuh dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW juga mengulangi doa yang sama dari subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin sampai akhir ya, doa tadi wa su'il munqalabi fil mali wal ahl wal walad ya, sampai akhir doa. Itu diulangi lagi pada saat datang dari safar. Nah, kebanyakan orang di antara kita hanya membaca pada saat pergi. Sebenarnya pada saat pulang pun ada ya, doa ini. Cuma ditambah lagi dengan 4 permohonan lain pada saat kita pulang. Yaitu aibun, dengan izin Tuhan kami kembali. Ya. Taibun, kami tobat kepada Tuhan kami. Abidun, kami selalu menyembah Tuhan kami. Li Rabbina hamidun, dan kami selalu memuji juga Tuhan kami. Jadi kita minta tambah 4 hal. Ya, kita bersyukur karena bisa kembali kepada di rumah kita, aibun. Kemudian kita bersyukur karena juga bisa bertobat, taibun. Ya, kalau misalnya ada dosa-dosa selama perjalanan, tolong dimaafkan ya Allah. Kita minta taibun, abidun, kami selalu menyembah Tuhan kami. Ditambah li Rabbina hamidun, dan kami selalu memuji Tuhan kami. Nah, ini faedah yang sangat dalam tentunya dari makna doa ini. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis kedua, dan di bab ini ada 3 buah hadis ya. Hadis kedua dalam bab ini, dan ini urutan 980 dari awal belajar. Berbunyi dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza safara yata'awwadu min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wal hauri ba'dal kaun wa da'watil madlum wa su'il mandari fil ahli wal mal.
Kata beliau, Abdullah mengatakan radhiyallahu anhu, bila Rasulullah SAW bepergian, maka beliau berlindung dari kesulitan dalam perjalanan. Beliau juga berlindung dari kesedihan ketika pulang. Beliau juga berlindung kerendahan setelah ketinggian. Beliau berlindung dari doa orang yang dizalimi. Dan berlindung pemandangan yang buruk pada keluarga dan juga harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan situ disebutkan tentunya ya beberapa keterangan tentang masalah kosakata, tapi sudah diterjemahkan tentu di atas tadi. Ya. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita langsung saja. Yang pertama kedudukan Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, di mana beliau yang telah menyampaikan kepada kita riwayat ini, kan gitu. Sehingga kita jadi tahu apa yang Nabi SAW berlindung kalau lagi safar. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang itu berlindung kepada Allah SWT dari segala kesulitan. Apa saja, kesulitan apapun berlindung kepada Allah SWT. Kesulitan, kalau teman-teman yang lagi belajar, yang agar sulit dalam memahami materi, sulit dalam menghafal, sulit dalam menulis, sulit dalam mengaplikasikan, yang lagi kuliah, S1, S2, S3, atau mungkin dari anak-anak kita yang SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau Anda lagi bekerja, kesulitan apa yang Anda hadapi misalnya? Apa saja kesulitan? Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam mengejar prestasi kerja, kesulitan dalam mendapatkan bonus, kesulitan dalam segala macam, itu berlindung kepada Allah. Anda masing-masing tahu tentang kesulitan apa yang Anda hadapi. Dalam rumah tangga juga begitu, kesulitan menjadi istri yang baik, melayani suami dengan baik, kesulitan menjadi suami yang baik, dan segala macam hal dalam mendidik anak, dalam menata rumah, dalam masak-masakan mungkin yang enak, semuanya berlindung kepada Allah SWT. Jangan lewatkan satu momen kesulitan yang dalam kesulitan Anda selalu berdoa. Mulai Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, lalu minta, ya Allah mudahkan. Ya Allah selesaikan masalah saya. Maka dengan Anda memohon kepada Allah SWT, masalah itu akan selesai dan selamanya akan selesai. Sampai nanti Anda tidak akan hadapi lagi permasalahan yang sama. Karena Anda sudah minta kepada Sang Pencipta Allah, dan Allah akan mudahkan Anda menjadi istri yang baik, suami yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, menata rumah, masak, bekerja, sekolah, dan segala macam hal. Nah, di antaranya yang tadi dalam doa safar ini, kita Nabi SAW berlindung agar dijauhkan dari kesulitan perjalanan. Cuma jangan kita batasi perjalanan saja. Semuanya kesulitan kita dianjurkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil tentunya, ya, yaitu waka'abatil munqalib, yaitu kesedihan ketika pulang. Nah, ini kadang-kadang juga yang tidak diharapkan tentunya, semoga tidak terjadi, tapi doa ini sangat membantu kita. Jangan sampai kita pulang, kita temukan istri, anak dalam kondisi kecelakaan, na'udzubillah, ya, atau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, apa sajalah, na'udzubillah, orang terjadi perselingkuhan, orang terjadi ya, pembunuhan dan segala macam, bencana alam. Nah, ini semua hal-hal yang kita berharap tidak ada sama sekali. Ya, waka'abatil munqalib di sini dikatakan kalau ini tentunya Abdullah mengingatkan kepada kita tentang apa yang Nabi berlindung. Kalau jenis doanya sudah disebutkan tadi di riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis tadi, pelajaran pertama kedudukan Abdullah bin Sarjis yang menyampaikan riwayat. Yang kedua, pentingnya seseorang berlindung ya dari kesulitan perjalanan dan kesulitan apapun yang dihadapi dalam kehidupan. Pelajaran ketiga tentang kesedihan pada saat pulang. Jangan sampai terjadi. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah wal hauri ba'dal kaun, ya. Berlindung jangan sampai menjadi rendah setelah sampai pada tingkat ketinggian. Ini penting sekali. Maksudnya adalah bagaimana prestasi yang sudah kita dapatkan justru pada saat pulang dari safar menjadi meningkat, bukan justru menurun, ya. Kita malah terupgrade, bukan terdowngrade, kan gitu kan. Naik prestasinya. Makanya juga termasuk hal yang baik, dan ini bisa kita korelasikan dengan orang kalau safar doanya mustajab, kan, doanya mustajab. Oleh karena itu dia bisa memohon ini kepada Allah SWT. Pelajaran kelima yang bisa diambil adalah wada'watil madlum, dan Nabi SAW juga berlindung dari doanya orang-orang terzalimi. Jangan sampai dalam safar ini ada orang yang terzalimi, ya, belum kita berikan haknya, kemudian dia berdoa, ini bahaya sekali. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah SWT, walaupun dia orang kafir, ya. Ini penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah wasu'il mandari fil ahli wal mal. Dan jangan sampai ada pemandangan yang buruk pada keluarga dan juga harta yang sudah kami tinggalkan.
Ya, tapi tentu lengkapnya, lafadznya adalah kita sudah sebutkan tadi dan rincikan di riwayat yang pertama dalam bab kita ini. Baik, kita masuk teman-teman sekarang ke hadis terakhir dalam bab ini. Hadis ketiga tentunya, dan ini hadis nomor 981 dari awal belajar. Berbunyi dari Ali bin Rabi'ah, rahimahullah, seorang tabi'in mengatakan, Syahidtu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu utiya bidabbati liyarkabaha. فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله 3 مرات ثم قال الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. Terjemahannya, kata Ali bin Rabi'ah rahimahullah, seorang tabi'in, menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang mulia. Dia mengatakan, saya menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberi seekor hewan tunggangan untuk dia naiki. Tak kala beliau meletakkan kaki beliau pada tempat pijakan untuk naik ke atas hewan itu, beliau membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan tak kala beliau telah duduk di atas punggungnya, maka dia membaca Alhamdulillah. Kemudian beliau membaca, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemudian beliau membaca Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian membaca lagi, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa. Lalu beliau ditanya, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, karena waktu itu beliau jadi raja ya. Apa gerangan Anda tertawa? Atau apa sebabnya? Atau apa yang membuat Anda tertawa? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, aku telah melihat Nabi SAW melakukan sebagaimana yang telah aku lakukan. Kemudian beliau pun tertawa. Maka aku bertanya, ya wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Tuhanmu merasa kagum terhadap hambanya manakala dia mengucapkan Allahumma gfirli dhunubi, ya, atau ikfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dia mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa selain aku, kata Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, dan sebagian naskah mengatakan hasan sahih. Dan ini adalah lafadznya Abu Daud. Lafadznya Abu Daud. Baik teman-teman sekalian. Dari hadis ini kita langsung saja mengorek faedah yang bisa diambil. Yang pertama, kedudukan Ali bin Rabi'ah rahimahullah, seorang tabi'in yang menceritakan tentang kronologis. Dia melihat Ali bin Abi Thalib naik ke tunggangan, baca doa, lalu disebutkan lafaz doanya, lalu dia nukil kepada kita. Semua ini berarti kedudukan tersendiri, kan gitu. Faedah kedua dari hadis, kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliaulah pemilik doa ini yang telah menyampaikan kepada kita. Kalau tadi Ali bin Rabi'ah yang menyampaikan riwayatnya, kisahnya Ali. Tapi sekarang faedah kedua adalah kedudukan Ali radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan doa ini kepada kita yang pernah dia dengarkan langsung dan lihat langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya dengar langsung doa ini dan lihat langsung Nabi lagi ngapain pada saat itu, atau lagi berbuat apa sehingga beliau membaca doa ini sampai tertawanya pun diceritakan, gitu kan. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang itu selalu memulai apa saja aktivitasnya dengan Bismillah. Dikatakan dalam riwayat ini kalau Ali radhiyallahu anhu pada saat pertama meletakkan kakinya, dia dipijakan pelana hewan tunggangan untuk naik. Kalau kita sekarang mungkin buka pintu mobil, ya, naikkan kaki kita pertama kali di mobil, di bus, di kereta, di pesawat, di kapal laut, di mana saja, ya, maka membaca Bismillah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain tentunya. Korelasinya ya,
Kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, baca bismillah. Makanya kita di seluruh setiap aktivitas baca bismillah. Dan itu salah satu ciri khasnya Nabi SAW. Bukan hanya untuk makan. Apa saja aktivitas apapun mulai dengan bismillah. Ya. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil dari hadis adalah pada saat sudah naik di atas tunggangan, karena sudah bisa naik, sudah berhasil naik, baca Alhamdulillah. Ya, dalam potongan riwayat tadi, ya, beliau mengulangi membaca Allahu Akbar 3 kali dan Alhamdulillah 3 kali. Ya, setelah di atas tunggangan. Pelajaran kelima dari hadis, ya, membaca kembali doa yang disampaikan dalam surah Zuhruf ayat 13 tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menakdirkan atau menundukkan semua ini buat kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kami sebelumnya tidak menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan hanya kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Nah, ini penyampaian yang doa yang sudah masyhur tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Pelajaran kelima, pentingnya juga seseorang, ya, kemudian menambahkan doa, dan ini dibaca oleh Nabi SAW, tapi yang Ali bin Abi Thalib yang mendengarkan dan menyampaikan kepada kita. Setelah doa safar ditambah lagi Allahum subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yang artinya, ya, maha suci engkau ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka maafkanlah kesalahanku, karena tidak ada yang memaafkan kesalahan kecuali engkau. Nah, potongan doa ini tambahannya dari doa tadi yang sudah kita pelajari, doa safar, ya. Jadi ditambah subhanaka, maha suci engkau, inni dhalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Saya ada kesalahan-kesalahan aku sudah lakukan. Faghfirli, maafkanlah aku. Ya. Fa inna la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi kita membaca subhanaka dhalamtu nafsi. Maha suci engkau, aku telah melakukan dosa. Seperti seorang hamba mengakui kesalahannya. Ya. Kemudian baru dia baca, ya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka maafkanlah kesalahanku, karena tidak ada yang mengampuni kesalahan kecuali engkau. Nah, ini pelajaran tambahan doa yang harusnya kita baca. Pelajaran kelima dari hadis yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang menukil, ya, apa saja yang baik dari gurunya. Di sini Ali bin Abi Thalib setelah baca doa ini, baca doa, dia praktikin, ya, dia naik ke pelana baca bismillah, dia di atas dia baca Alhamdulillah, kemudian mulai baca doa safar, dan dalam potongan surah Zuhruf ayat 13, kemudian dia baca lagi takbir 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, lalu dia baca subhanaka dhalamtu nafsi faghfirli, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maha suci engkau, aku telah menzalimi diriku, maka maafkanlah aku, sungguh tidak ada yang memaafkan dosa kecuali engkau. Lalu beliau tersenyum atau tertawa di situ, kan. Nah, ditanyalah oleh orang-orang, kenapa Anda tertawa? Lalu dia mengatakan, saya melihat proses seperti apa yang saya lakukan, Nabi lakukan. Naik baca bismillah, pas sudah di atas bilang alhamdulillah, terus baca doa safar, habis itu membaca takbir 3 kali, habis itu membaca alhamdulillah 3 kali, kemudian membaca subhanaka dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini saya lihat, lalu Nabi tersenyum. Lalu kami pun bertanya pada saat itu, dan aku sempat bertanya, kata Ali kepada Nabi, kenapa Anda tersenyum, kenapa Anda tertawa? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Tuhanmu kagum dengan hamba-hamba yang masih mengatakan, ya Tuhanku maafkanlah aku. Karena kata Allah, dia tahu dia berdosa dan tidak ada bisa mengampuni kecuali aku. Dalam riwayat yang lain korelasinya adalah, siapa yang mengatakan ini Allahumma gfirli, dan dia ulang-ulangi, maka Allah mengatakan, sungguhnya hambaku ini mengetahui ada Tuhan yang bisa mengampuni, maka aku telah maafkan kesalahannya. Jadi pentingnya di sini seseorang selalu mengulang-ulangi Allahumma gfirli. Dalam riwayat lain, riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, disebutkan, dinukil bahwasanya Nabi SAW dalam satu majlis berulang-ulang mengulangi sampai 100 kali, Rabbi gfirli wa tub alayya. Ya Tuhan kami, maafkanlah aku, ya, dan terimalah tobatku. Ya. Jadi ini selalu diulang-ulang Nabi SAW, Rabbi gfirli wa tub alayya. Rabbi gfirli wa tub alayya. Itu selalu diulangi. Dari sini juga mirip dengan itu, ya. Subhanaka dhalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, aku telah zalimi diriku, faghfirli, maka maafkanlah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh tidak ada yang bisa memaafkan dosa-dosa kecuali engkau, Nah, ini poin yang luar biasa yang harus juga kita garis bawahi, teman-teman sekalian. Baik, kita akan masuk dengan
tambahan tentunya ya. Daripada ini mungkin kita baca akan datang, Rabu akan datang insya Allah, karena ini sebuah bab tersendiri, bab nomor 171, bab takbirnya musafir apabila menaiki bukit dan sejenisnya, tasbihnya apabila menurungi lembah dan semisalnya, dan larangan meninggikan suara ketika bertakbir atau semisalnya. Ini kita baca nanti di pertemuan akan datang ya. Dan saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk terlibat dalam aktivitas sosial kami. Kami punya yayasan sedekah kreatif yang bisa Anda lihat tentunya di Instagram atau di medsos kami tentang aktivitas kami. Cukup banyak aktivitas, masalah masjid, renovasi masjid, membangun masjid, perbaikan kamar mandi, tempat wudhu, WC misalnya, pengadaan perpustakaan buat masjid, kemudian juga untuk karpet buat masjid, AC, kipas angin, dan segala macam hal berhubungan dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga punya aktivitas, tentunya ada motor dai, ada sponsor untuk dai, uang bulanan buat mereka, membantu anak-anaknya untuk sekolah. Kami juga ada aktivitas untuk sumur di wilayah-wilayah yang membutuhkannya. Kami ada tanggap bencana, ya, di setiap wilayah ada bencana, dan kami punya aktivitas cukup banyak, Anda bisa ikuti di situ. Dan kami berharap teman-teman bisa menjadi donatur tetap dan bergabung bersama kami. Dan teman-teman sekalian jangan lupa selalu dukung channel dakwah ini agar Anda juga punya andil bersama kami. Bagi Anda di YouTube jangan lupa subscribe, like, dan juga loncengnya. Berikan komen-komen positif tentunya teman-teman, dan share semua jadwal kami sehingga Anda bisa ikut. Dan Anda juga saya sarankan untuk masuk ke Instagram kami di Khalid Basalam Official. Di situ kami sudah siapkan potongan ceramah per 1 menit. Anda bisa ambil, setiap hari kami akan naikkan cuplikan baru, Anda bisa ambil, Anda share di grup-grup Anda, di media Anda. Sebarluaskan teman-teman sekalian dakwah ini. Dari mana kita tahu? Mungkin dengan sebuah hadis, sebuah ayat, ada seseorang, 2 orang, 3 orang, 100 orang dapat hidayah. Sehingga akhirnya bisa mendapat atau mengalir pahala yang sangat besar. Walaupun bukan Anda yang ceramah, kan gitu. Begitu juga teman-teman di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Telegram, di mana saja media yang ada sekarang. Dengan cara-cara masing-masing di media Anda, semua ini alhamdulillah kami sudah terlibat di situ. Di TikTok ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Selain di YouTube tadi tentunya juga di Telegram ada. Maka Anda bisa insya Allah mendapatkan semua potongan ceramah kami dan Anda sebarluaskan. Maka ini penting teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mendukung juga semua channel-channel dakwah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, agar Anda juga partisipasi dengan para asatidzah kita dalam pahala bersama mereka. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.